Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gabut Review di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan review sebuah smartphone lagi di tahun 2021 ini, yang dimana smartphone ini rilis pada tahun ini dan saya mendapatkannya dengan harga segini. Kira-kira handphonenya apa? Mari kita simak reviewnya berikut ini. Di depan kita ini sudah ada sebuah smartphone, mereknya dari Xiaomi Redmi. Buat yang belum tahu, ini adalah Xiaomi Redmi 9A. Aduh, fokusnya hilang. Buat yang belum tahu, ini adalah Xiaomi Redmi 9A atau 9A, yang dimana smartphone-nya rilis pada tahun ini, dan pada saat itu harganya launchingnya kalau tidak salah sekitar 1,2 atau 1,3. Untuk yang kalau nggak salah varian ini saya mendapatkan dengan varian RAM 2/32 GB, dan di sini saya mendapatkannya dengan harga segini saja. Nah, kira-kira dengan harga segitu saya mendapatkan Redmi 9A ini, apakah worth it? Nah, kita langsung cek aja unitnya. Oke, ini sedikit basah, dan kebetulan yang saya dapat ini unit batangan alias handphone saja, dengan minus yaitu tempered glassnya ini ada retak. Kelihatan nggak ada? Oke, garis di ujung juga ada, tapi ini hanya bagian tempered glassnya saja yang rusak. Oke, di bagian samping itu ada tombol volume up, down, dan tombol power. Di bagian atas itu ada audio jack 3,5 mm. Di sebelah kirinya itu ada slot SIM, yang dimana dia dedicated alias 3 slot, jadi tidak hybrid. Oke, di bagian paling bawah itu ada lubang speaker dan micro USB. Oke, di bagian belakang ada tulisan Redmi, dan bagian belakangnya ini sangat bisa, ini finishing yang bagus, tapi sangat mudah meninggalkan keringat. Karena saya mudah sekali bekerja, jadi ini sangat mudah sekali meninggalkan bekas. Kita lap dulu. Oke, di belakangnya ini ada kamera dengan tipenya single kamera beresolusi 13 megapiksel. Di bagian depan ada kamera beresolusi kalau tidak salah 5 megapiksel. Ya, 5 megapiksel. Dengan rentang layar sekitar 6, ini sekitar 6,5 inci. Oke, kita coba buka, sekalian review, sekalian memberi impresi saya mengenai handphone ini. Oke, kita cek ke bagian setelan. Di sini sudah menggunakan versi MIUI 12. Nah, di sini tertera internalnya 32 GB. MIUI 12, versi Androidnya 10. Dan yang saya dapat adalah varian RAM 2/32 GB. Dan untuk sektor keamanannya, ini hanya memiliki sistem sandi dan face unlock. Nah, lanjut ke bagian kamera. Kita cek dulu seperti apa hasil kameranya. Oke, kurang lebih seperti ini hasil kameranya. Oke, ya, kurang lebih seperti itu. Ini kamera belakang, dan ini kamera depannya. Kurang lebih seperti itu. Untuk hasil video dari handphone ini kita akan sertakan nanti di bagian paling akhir dari video ini. Oke. Nah, handphone ini memiliki spek kurang lebih seperti ini. Tadi lupa di awal, harusnya diberikan dulu spesifikasinya. Oke, spesifikasinya ada di sini. Silahkan di pause dan dicek. Oke, jika sudah, lanjut ke smartphone-nya. Smartphone ini sudah saya gunakan sekitar 1 minggu lebih, dan saya dapatkan dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu sekitar saya dapatkan di harga 700.000 dengan kondisi batangan dan minus tempered glass yang sudah retak. Tapi tidak masalah selagi tidak mengganggu performanya. Ngomong, saya belum mencoba di bagian suaranya, walaupun sudah saya sempat menggunakan main game.
kurang lebih seperti itu suaranya. Dan ini sudah resmi, jadi tidak perlu khawatir emailnya terblokir. Kalian kita cek, karena saya hanya menggunakan sebagai media game. Dan untuk game ini masih tergolong worth it. Saya menggunakannya di Free Fire. Saya menggunakan game Free Fire untuk mengetesnya dan berjalan sangat lancar, walaupun tidak lancar-lancar banget, dan hanya bisa pada mode yang standar atau yang paling rendah lah. Tapi overall ini masih sangat baik digunakan di tahun 2021. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan pertama, bagusnya ini apa atau keunggulannya? Satu, keunggulannya ini handphone dari Xiaomi dan ini tergolong harganya murah. Itu sekitar 1,2 juta. Kalau misalkan kalian beli dengan harga berunah. Tapi kalau misalkan kalian ceknya di harga marketplace, itu sekitaran 800 sampai 1 juta. Dan kebetulan saya dapat di harga 700.000, mungkin karena orangnya BU. Apalagi ini sedang sebentar lagi menuju lebaran, mungkin orang butuh uang BU, makanya dijual murah. Oke, yang kedua, keunggulan yang kedua, ini sudah mendapatkan update MIUI terbaru, yaitu MIUI 12 dan versi Androidnya versi Android 10 atau Android 10. Jadi sudah sangat update sekali untuk dari sistem softwarenya. Dan untuk kelancarannya ini sangat lancar menurut saya, asalkan tidak terlalu digunakan terlalu berat, seperti menyimpan video yang terlalu banyak, terus menyimpan game. Saya di sini hanya mencoba game Free Fire. Oke, itu tadi beberapa keunggulannya, dan nanti sisa-sisa keunggulannya akan saya tulis di sini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian kekurangannya. Kira-kira kekurangannya apa sih? Ini adalah sebuah smartphone Xiaomi yang menurut saya salah satu harganya yang paling worth it, tapi juga kurangnya dari apa? Satu, dari segi storage-nya kalau tidak salah itu paling tinggi di 3/32. Yang saya dapatkan hanya varian yang RAM 2/32. Jadi satu minusnya itu di kekurangannya itu di bagian storage. Bagian storage menurut saya 32 GB, kalau pemakaian saya ini tergolong berat, tergolong kurang. Di sini tertera internal penyimpanannya sekitar 32 GB dan sudah terpakai 29 GB. Itu membuktikan bahwa perangkat ini kurang untuk memori internalnya itu kurang luas lah kalau menurut saya. Tapi bisa diakali dengan ini tadi kan tidak hybrid alias dedicated, jadi bisa menggunakan slot microSD yang support sampai 128 GB. Oke, yang kedua, smartphone ini terlalu tebal menurut saya dan cenderung berat. Mungkin kalau tadi keunggulannya saya tambahkan sedikit, keunggulannya yaitu layarnya luas, enak, tapi di satu sisi ini tergolong berat, teman-teman. Oke, yang kedua apa kekurangannya? Kekurangan yang ketiga yaitu menurut saya ada di sektor kamera. Sektor kamera menurut saya bisa tergolong bagus-bagus saja, tapi tidak tergolong worth it untuk tahun 2021 ini. Jadi ada yang teman saya pernah menyarankan untuk menginstal Gcam atau Google Camera, tapi itu memerlukan root, TWRP atau segala jenisnya, karena saya tidak tahu dan tidak ingin ngoprek-ngoprek ini HP, karena kemungkinan akan saya jual lagi. Jadi ya saya yang standar-standar saja. Kayak tadi masalah storage di RAM-nya juga tergolong kurang, karena ini hanya memiliki RAM sekitar 2 GB. Mana ya? Kita cek dulu, oke? RAM, kalau nggak salah ngecek RAM itu di mana ya? Saya lupa cara ngecek RAM di Xiaomi itu seperti apa. Tapi yang saya dapatkan variannya 2 GB. Oke, kita coba install dulu. Cek lagi sekali lagi tentang spesifikasinya. Bagi yang tadi belum sempat lihat, ini memiliki spesifikasi chipset menggunakan chipset MediaTek Helio P22 dan kubikasi 2 GHz, 8 core.
pabrik 12 nanometer. Oke, lanjut, device nya Xiaomi. Layarnya layarnya 6,5 inci dengan screen resolution 720 kali 1600 pixel atau HD plus dengan kerapatan pixel sebesar 269 dpi. Di sini total RAM saya dapatkan, ternyata RAM sebesar 3 GB. Saya mendapat ini cenderung lucu teman-teman. Ini saya baru ngecek. Saya sudah menggunakan sekitar 1 minggu. Ini teman-teman, saya sudah menggunakannya sekitar 1 minggu dan saya baru sadar bahwa ini internal RAM-nya sebesar 3 GB. Padahal ketika saya bertransaksi dengan si penjual ini, dia bilang sekitar 2 GB. Jadi menurut saya ini keuntungan tersendiri buat saya. Saya mendapatkan yang varian RAM 3 GB dan internal 32 GB. Oke, internalnya tersisa sekitar 2,8 GB. Sudah seminggu loh sama saya. Tapi saya baru tahu ini yang varian RAM-nya 3 GB. Sudah menggunakan Android versi 10 dan baterai kapasitinya itu ada di berapa tuh? Di baterainya itu tipenya lithium ion. Charging untuk mAh-nya nanti kita tulis. Oke, kurang lebih seperti itu reviewnya, dan sekalian mengecek kurang lebih selama 1 minggu pemakaian saya ternyata saya baru menyadari bahwa handphone ini memiliki varian RAM 3 GB. Jadi kita ralat yang sebelumnya teman-teman, mohon maaf sekali. Dan ya alhamdulillah, yang penjualnya bilang ini RAM 2 GB, tapi ternyata yang saya terima RAM 3 GB. Tapi sudah seminggu orangnya tidak menghubungi. Apakah memang salah saya juga, saya tidak terlalu mengecek. Ternyata saya mendapatkan varian yang RAM 3/32 GB. Jadi kesimpulannya, apakah ini masih worth it di tahun 2021, atau bagi yang ingin menggunakannya kira-kira worth it atau tidak? Menurut saya untuk smartphone ini masih tergolong worth it di angka 80%. Khususnya bagi karena masa pandemi seperti ini bagi saya ini cocok untuk yang ingin sekolah online daring. Untuk Zoom, Google Meet ini sangat worth it sekali dan masih bagus. Dan apakah ini masih worth it untuk digunakan sebagai daily use atau daily driver kalian? Menurut saya ini masih tergolong worth it jika digunakan sebagai handphone cadangan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman tentang review dan bahas-bahas kita tentang smartphone Redmi 9A ini di tahun 2021. Kalau tidak salah ini memang smartphone yang belum terlalu lama, jadi masih bagus lah untuk digunakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita menyampaikan tentang Redmi 9A. Jika ada kritik dan saran kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika tidak keberatan, silahkan klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Saya udah ngomong gitu tadi kalau tidak salah. Oke, saya dari Gabut Review. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gan.